Selamat pagi, kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman 1. Agenda kita hari ini tentang perulangan. Kita bahas tentang while dulu. Nah, while ini kita bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah definisinya. Dari definisi kita jadi tahu apa sih while itu. Kemudian yang kedua adalah poin-poin yang harus kita pelajari pada perulangan. Jadi kalau kamu itu nyari literatur tentang while, kamu itu tahu arahnya kemana, gak ngelambiar gitu ya. Terus yang ketiga adalah tentang contoh studi kasus, biar kita kebayang while ini dipakai pada kasus yang seperti apa. Itu pembahasan kita langsung ke slide selanjutnya tentang definisi perulangan. Kita langsung ke definisi perulangan. Perulangan atau bahasa Inggrisnya loop. Jadi kalau misalnya kalian nyari di Google, itu keywordnya adalah loop in nama bahasa pemrograman. Semisal loop in Python, loop in C++, loop in C#, loop in Java gitu ya. Jadi keywordnya loop atau perulangan kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah cara untuk mengulang perintah pada pemrograman. Jadi kalau di pemrograman itu kita kan sering ketemu soal di mana kita itu harus mengulang perintah sebanyak berapa kali. Gitu ya. Secara umum, perulangan dilakukan dengan 2 cara. Pertama adalah dengan memanggil perintah while, terus yang kedua kita memanggil perintah for. Apa bedanya while sama for? Nggak saya jelasin langsung di sini. Saya akan fokus bahas while dulu. Nanti di 2 pekan lagi kita baru ketemu for. Jadi kita pelan-pelan dulu. Kamu tahu while dulu. Baru nanti kalau kamu tahu for, kamu tahu bedanya while sama for. Itu next kita langsung ke slide selanjutnya tentang contoh penggunaan while. Apa sih yang harus kamu pelajari kalau kalian ketemu bab while ini? Yang pertama kalian pelajari adalah cara kerjanya, terus yang kedua adalah contoh kasusnya dalam problem solving, kemudian cara penggunaannya dalam bahasa C++. Jadi kamu makainya dalam bahasa C++ itu seperti apa? Ini nanti saya kasih tutorialnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Cara kerja while seperti ini. Jadi while itu mengulang perintah yang ada di dalam kurung atau action 1 sampai action n selama kondisi yang ada di dalam condition terpenuhi. Mungkin kalau kalian baca kalimat seperti ini doang belum kebayang ya gimana cara kerjanya while. Kita akan ke studi kasus yang sederhana dulu. Let's see studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu seperti ini. Ada orang namanya Arif, ingin membeli laptop seharga 20 juta. Setiap bulan si Arif ini mampu menabung 7,5 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, pada bulan keberapa Arif akhirnya bisa membeli laptop? Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau kita nemu soal semacam ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menghitung hasil bagi antara harganya laptop yang sebesar 20 juta dengan kemampuan menabungnya Arif 7,5 juta per bulan, sehingga didapat kayak gini, 20 juta per 7,5 juta rupiah. Dapatnya itu 2, sekian, tapi karena kita tahu bahwa yang namanya bulan itu integer, nggak ada bulan yang hitungannya setengah gitu, akhirnya kita bulatkan ke atas, jadinya bulan ke-3. Sebenarnya pakai masalah ini aja udah selesai, tapi bagaimana jika Arif juga ingin memantau jumlah tabungan dia per bulan? Nah, kalau kayak gini kasusnya beda lagi. Jadi kita ulang lagi, berdasarkan problem ini kita punya harga laptop, yaitu 20 juta.
Habis itu, kita punya kemampuan menabung Arif per bulan, yaitu 75 juta per bulan. Kita juga punya satu variabel lagi yang dicari nilainya, yaitu pada bulan keberapa si Arif bisa membeli laptop. Kita langsung ke... Jadi ini solusinya. Dalam kasus ini ada beberapa perintah yang kita ulang, yaitu menabung, menabungkan tiap bulan ya, jadi diulang terus. Habis itu mencetak jumlah bulan dan mencetak jumlah tabungan. Semua perintah itu diulang sampai kapan? Diulang sampai kondisinya si Arif mampu membeli laptop. Kapan Arif mampu membeli laptop? Ketika uang tabungan sama besarnya atau lebih besar daripada harga laptop. Nah, dasar logikanya seperti itu, kemudian kita rubah ke while. Ini sudokutnya, jadi while atau selama jumlah tabungan kurang dari harga laptop, maka bulan untuk menabung akan bertambah terus, bulan plus-plus gitu ya. Terus habis itu jumlah tabungan sama dengan jumlah tabungan ditambah kemampuan menabung. Ini yang kalau di tadi itu namanya proses menabung. Jadi kalau pas kita nabung itu kan jumlah tabungan itu bertambah. Di sini kayak gitu. Setelah itu kita mencetak pada bulan ke sekian. Ini yang warna biru itu variabel ya. Jumlah tabungan Arif adalah sekian yang diisi dengan nilai dari variabel jumlah tabungan. Baru setelah kita itu keluar while, keluar dari perulangan while, kita baru mencetak si Arif bisa membeli laptop pada bulan ke sekian, bulan ketiga tadi. Nah, gimana sih cara kerjanya while yang sebenarnya kita coba simulasikan di sini. Jadi nanti kalau misalnya kalian itu nemu kode, terus kalian kesulitan baca, kalian bisa mensimulasikan isi kode tersebut. Caranya saya tunjukin di slide selanjutnya. Caranya gimana? Ini sudokutnya saya taruh di atasnya ya, ini sudokut. Kemudian saya bikin tabel yang isinya itu variabel-variabel yang ada di dalam sudokut. Seperti ini, ada iterasi itu jumlah perulangannya, terus habis itu bulan, itu nilai variabel bulan, jumlah tabungan itu nilai dari variabel jumlah tabungan, kemampuan menabung itu nilai dari variabel kemampuan menabung. Nah, kemudian ada harga laptop, itu nilai dari harga laptop. Kemudian saya juga bikin ini pertanyaan yang harus dijawab. Apakah jumlah tabungan kurang dari harga laptop? Jika iya, maka perintah yang ada di sini itu di run. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, berarti kan condition yang ini tidak terpenuhi, maka perintah yang ada di dalam sini itu nggak di run. Kita mulai dari iterasi ke 0, alias si variabelnya itu belum diapa-apain, kan iterasi ke 0 itu bulannya masih 0, jumlah tabungannya masih 0, kemampuan menabung ini nggak pernah berubah ya, 7,5 juta. Harga laptop juga nggak berubah, yaitu 20 juta. Nah, jumlah tabungan apakah dia lebih kecil dari harga laptop? Kita lihat nilainya, jawabnya adalah iya. Kemudian, kan ini apakah jumlah tabungan kurang dari harga laptop? Kita masuk ke while yang sini. Jawabnya kan iya, maka kita masuk ke iterasi ke 1. Kemudian kan pada iterasi ke 1 ya, kita ngelewatin kode bulan plus-plus. Maka nilai bulan itu didapat dari nilai pada iterasi sebelumnya ditambah 1. Jadi 1. Kemudian jumlah tabungannya adalah jumlah tabungan sama dengan jumlah tabungan di iterasi sebelumnya ditambah kemampuan menabung. Berarti kalau 0 ditambah 7,5 sama dengan berapa? Ya sama dengan 7,5. Oke, kemampuan menabungnya saya isi tetap.
ini juga tetap. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah jumlah tabungan kurang dari harga laptop? Iya. Maka kita masuk ke sini lagi. Kita masuk ke iterasi kedua, mengulang lagi perintah yang ada di sini, jadinya kita isi lagi bulannya 2, jumlah tabungannya sekarang jadi 15 juta, karena ditambah 7,5 tadi ya, kemampuan menabung masih sama. Kemudian harga laptop juga sama. Apakah jumlah tabungan kurang dari harga laptop? Masih iya. Akhirnya di perintah ini diulang lagi, kita masuk ke iterasi ketiga. Bulan ke-3. Kemudian jumlah tabungannya 15 juta tambah 7,5 berapa? 22 juta 500.000 rupiah. Ini 7 juta 500.000 rupiah. Ini juga sama 20 juta. And then kita tanya lagi, apakah jumlah tabungan masih kurang dari harga laptop? Kita lihat jumlah tabungan di sini udah gede ya, udah 22,5. Ini harga laptopnya 20, berarti kan jumlah tabungannya lebih gede, berarti dia jawabnya tidak. Nah, kita lihat nih masuk di while lagi, jumlah tabungan kurang dari harga laptop, ternyata tidak. Akhirnya iterasi keempat kita stop. Jadi kita nggak melaksanakan iterasi yang keempat. Iterasi berhenti sampai 3, di mana jumlah tabungannya 22,5. Nah, akhirnya setelah keluar dari while, setelah keluar dari perulangan ini, setelah keluar dari sini, kita mencetak perintah yang ini. Kita menjalankan perintah yang ini, yaitu Arif bisa membeli laptop pada bulan kesekian yang diisi dengan isi dari variabel bulan. Berarti Arif bisa membeli laptop pada bulan ke-3. Kayak gini. Ini sudokutnya, ini cara ngecek jalannya sudokut. Sekarang kita ngecek apakah sudokut ini benar atau salah dengan kita bikin kodenya di C++. Oke, kita mulai ngoding ya. Saya jadi grogi ngoding live. Kita langsung include IOStream seperti biasa. Habis itu apalagi using namespace std. Habis itu apa? Kita bikin fungsi main. Ini kalian harus hafal di luar kepala ya untuk ngawalin ngoding ini. Kalau nggak hafal setelah lulus ya kalian bakal bingung. Terus ini kayak gini, kita bikin while dia, while conditionnya apa. Terus habis itu kita bikin kurungnya. Nah, kayak gini, bikin template gini dulu, karena kita mau bikin while. Selanjutnya, saya mau deklarasi variabel. Kita punya apa aja tadi? Yang pertama, kita punya integer bulan. Kita mulai dari sama dengan 0. Kita punya jumlah tabungan. Juga kita mulai dari 0. Kita punya yang namanya kemampuan menabung. Kita punya 7,5 juta. Terus kita punya yang namanya harga laptop. Sama dengan berapa tadi? 20 juta. Gini. Nah, tadi kan ada conditionnya apa? Selama jumlah tabungan kurang dari harga laptop,
maka kita menjalankan perintah yang ada di dalam kurung. Apa aja perintahnya? Yang pertama, kita nambah jumlah bulannya, yaitu dengan cara kayak gini, bulan plus. Habis itu kita nambah jumlah tabungan. Jumlah tabungan sama dengan jumlah tabungan ditambah dengan kemampuan menabung. Oke. Itu simple kayak gini. Nah, biar kita tahu, oh iya, biar sekalian ya kita ngecek iterasinya, kita mulai dari 0 sama dengan 0. Kita cetak gini ya, pada iterasi ke bulan, pada iterasi ke iterasi, kita tambah dulu iterasinya. Ini buat ngecek aja kok, apakah tadi itu sudokutnya udah sesuai. Pada iterasi ke iterasi, jumlah tabungan Arif adalah jumlah tabungan. Nah, saya biasanya nulis kayak gini dulu, baru di see out. Kalian juga nggak harus kayak gini sih. Orang kan juga style ngodingnya beda-beda ya. Pada iterasi ke kayak gini. Gini nambah gini. Kemudian gini, jumlah tabungan Arif adalah, saya kasih ini. Nggak enaknya kalau kayak saya jadi ngetik 2 kali. Jumlah tabungan Arif adalah ini, langsung kita jumlah tabungan. Langsung kita endline. Oh iya, lupa dicetak ya. Bulannya, bulan ke bulan, kita gini, bulan ke bulan, kayak gini, jumlah tabungan Arif adalah jumlah tabungan. Kayak gini. Kita kemudian mengcopy ini biar kita tahu isinya mulai dari iterasi ke 0. Sorry, suara saya makin lama makin pelan. Ini. Terus kita tutup dengan, coba deh saya tulis cout dulu. Cout. Oh, lebih enak gini ternyata. Arif mampu membeli laptop pada bulan ke berapa, ke bulan. Let's see codingannya benar atau salah. Saya kalau salah jadi malu gitu. Kita coba compile. Salah, saya salah ngetik. Kok bisa sih kurungnya? Nah, jadi kalau misalnya kalian nemu error kayak gini, jangan panik. Saya sendiri udah ngoding lama juga masih ada error-errornya. Nah, ini pada iterasi ke-0, bulan ke-0, jumlah tabungan Arif adalah 0. Dan seterusnya sampai Arif mampu membeli laptop pada bulan ke-3. Gitu.
Itu cara pakai while. Tapi sering juga sih ada kita yang mungkin mengalami error karena lupa. Jadi kan di while ini ada jumlah tabungan kurang dari harga laptop. Ada kasus di mana kita lupa menulis perintah untuk mengupdate jumlah tabungan. Akhirnya jumlah tabungannya itu ya tetap 0 terus. Nah, ini akhirnya menghasilkan infinite loop atau loop yang tidak akan pernah selesai karena jumlah tabungannya itu selamanya 0. Ini saya kasih komen di sini. Maksudnya biar perintah jumlah tabungan itu nggak dijalanin. Kita run hasilnya. Nah, kan infinite. Ini sampai iterasi kesekian pun, sampai iterasi ke 1000 sekian pun, ya akan tetap seperti ini karena jumlah tabungannya 0 terus. Kita uncomment lagi, kita hilangkan komennya. Nah, akhirnya kita run lagi. Let's see. Nah, semua baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kalian ngoding kok nemu infinite loop kayak tadi, nggak perlu panik. Kalian cek aja yang ada di condition ini, variabelnya apa aja. Dia itu nilainya berubah nggak di perintah ini. Kalau ternyata nggak ada perintah yang merubah nilai variabelnya ini, ya itu penyebab infinite loop. Oke. Saya mau nambah contoh kasus lagi, namanya nested loop. Apa nested loop itu? Nested loop adalah loop dalam loop. Kalau dalam kasus ini ada while di dalam while. Jadi while-nya itu diulang 2 kali. Kita mulai aja langsung dari seperti biasa kita include include IOStream. Habis itu kita ke using namespace std seperti biasa. Habis itu kita ke main, and then we have ini kita punya kurung kurawal. Kalau misalnya saya pengen nyetak angka cetak 1, 2, 3, 4, 5. Ya kamu bisa sih, langsung si out 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita coba pakai while dulu. While kita punya integer i sama dengan 0. Gini. Kita cetak while i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan mencetak nilai i. Jangan inline deh, saya kasih spasi aja. Gini. Gimana caranya biar nggak infinite loop? Maka kita rubah nilai i-nya. I sama dengan i plus 1 alias i plus plus. Ini. Kita coba run. Oh my god. Apakah hasilnya akan begitu? Nah. Oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada angka 0? Karena i-nya saya mulai dari 0. Kalau misalnya i-nya saya mulai dari 1, maka yang dicetak adalah angka cek 1, 2, 3, 4, 5. Terus gimana kalau saya itu pengen mencetak ini sebanyak 3 kali? Ya bikin aja cout 1, 2, 3, 4, 5 n-line, cout 1, 2, 3, 4, 5 n-line sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalnya yang disuruh nyetak cuma 3 kali mah enak. Tapi kalau misalnya kalian disuruh nyetak 1000 kali kan ya nggak mungkin kalian bikin cout doang.
misalnya kita nyetak gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalian mungkin kalau kayak biasa-biasanya sih bisa gini kan. Cout 1, 2, 3, 4, 5, kemudian end line. Diulang lagi sebanyak 3 kali. Kalau ini kan 2 kali ya. Diulang lagi sebanyak 2 kali. Ya kalau misalnya cuman 2 kali, 3 kali itu enak, tapi kalau misalnya udah 1000 kali kayak tadi itu, ya berarti kalian keriting, karena kalian harus kopas sebanyak 1000. Biar nggak terlalu sedikit deh, saya cetaknya sebanyak 20 kali aja. Gimana caranya nyetak ini sampai 20 kali? Kita bikin perulangan lagi, kita bikin while lagi, tapi untuk itu kita butuh variabel yang namanya J. Di sini saya tulis J juga sama dengan 1. Kemudian saya bikin while J kurang dari sama dengan 20 ya. Kemudian saya bikin kurungnya, nah kayak gini kan while, terus si while yang ini saya cut, saya masukin ke sini, jadi dia ada di dalam while. Ini disebut tadi infinite loop alias loop di dalam loop, kayak gini. While ini kurungnya siapa? Kurungnya while yang ini. Kira-kira apa yang lupa? Yang lupa adalah J-nya. Jangan lupa J-nya di plus. Kemudian kita ini dulu, kita lihat hasilnya dulu deh. Nanti biar tahu apa yang kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kok nggak bisa? Karena apa? Karena ketika I keluar dari sini, keluar dari while yang ini, otomatis nilainya kan udah 5 ya, jadi pasti dia itu nggak bisa masuk ke perintah yang ini lagi, karena tidak memenuhi syarat. Coba kita cetak di sini ya, biar kalian tahu nilai I-nya berapa. Cout. Jadi kalian nanti kalau misalnya bingung ya, kalian tinggal cout. Nilai I sama dengan, ini salah satu cara untuk melihat isinya variabel. Dikasih endline biar bagus. Endline. Kita run. Saya nebak I-nya itu nilainya 5. Tes. Oh, 6. Ya Tuhan, jadi I-nya itu nilainya 6. Lebih besar dari 5 gitu ya. Jadi dia pas di iterasi ke-6, dia berhenti. Akhirnya dia itu kan kalau dibandingin di sini 6 itu jelas lebih besar dari 5, jadi dia nggak bisa mengeksekut perintah yang ada di sini. Makanya kita setting dia ke nilai awal harus di sini. Jadi setiap keluar dari loop nilainya disetting ke 1 lagi. Kita gini. Kita coba cek 1, 2, 3, 4, 5. Maafkan ya, agak-agak bingung. Oke, nah, ini nilai I di setiap dia itu keluar dari sini. Sekarang kita hapus yang ini. Kita lihat. Kita run. Nah, ini kan menyambung terus ya, nggak menurun tulisannya, makanya kita nyetak cout endline. Jadi habis nyetak 1, 2, 3, 4, 5, dia langsung keluar dari loop, terus dia masuk loop yang baru, dicetak endline biar hasilnya itu rapi kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kali 20.
itu contoh loop di dalam loop. Untuk tugas besok, praktikum, kalian juga nyobain loop dalam loop juga. Untuk tugas hari ini, yang teori, saya nggak ngasih tugas, biar nggak overwhelm dulu, karena untuk loop ini kalian butuh latihan ngoding, jadi saya ngasih kalian soal warming up aja, silahkan dicoba, nggak masuk nilai. Tapi kalau pengen praktikum besok lancar, bisa kalian coba ngerjakan soal itu. Itu dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.